Halo, balik lagi bersama gua Joni di konten Ngorbit, ngobrol bareng itu. Kali ini itunya siapa? Yang datang hari ini adalah Salits Hari Adrian. Iya. Halo. Jadi Salits ini kelihatannya orangnya susah diatur ya, makanya namanya Salits. Oh, itu sulit. Oh iya. Itu sulit. Sorry. Sulit. Agak garing tapi ya udah enggak apa-apa lah. Oke, let's go. Salits rumahnya di mana? Tar dulu sebelum kita tanya nih rumahnya di mana. Kok Kayak jadi kita gua belum yang kenalan kenal deh. ya? Oh, iya, Kayak kita iya, belum iya. kenalan deh. Oh iya, oke. Kan Lanjut. tadi orang-orang kan tahu nama gue. Iya, Salits. nama lu Salits. Nah, Iya. nama saudara? Oke, nama gue Joni. Tapi sebenarnya nama gue Brilianto Billy Satria Nugraha. Dipanggilnya gue Joni karena itu udahlah dari lama itu. Ntar kalau gue bahas di sini itu bisa jadi satu episode Apa sendiri. dua ya? Ya, jadi gue tanya-tanya tentang lu aja. Oke, siap. Boleh. Oke. Jadi lu asalnya dari mana? Lu asalnya dari mana dulu deh itu? Gua tinggalnya di Bekasi. Bekasi. Yes. Oh, ini saudaranya Joe berarti. Oh, bukan? enggak dong. Oh, ini beda episode. Lebih deketan gue sebenarnya ke Jakarta dibanding ke dibanding Jo. Joe. Iya, kalau ke sini transportasinya naik apa lu? Naik motor karena gua nggak ada mobil. Kasihan ya. Oh, berarti harapan lu ketika di sini ntar lu bisa dikit-dikit bisa jadi mobil. Bener banget salah satunya, amin. Iya, amin. tapi kayaknya susah sih kalau lu. Lu di sini udah kerja berapa lama sih? Gua di sini baru 5 bulan sih, jalan 5 bulan. Baru 5 bulan. Iya, masih probation gue sebenarnya. Oh, baru masuk. Masuknya kapan sih lu? Gue masuknya Maret tengah. Maret 2020. Betul. Waduh, Maret 2020 itu berarti udah awal-awal pandemi ya? Yes, awal-awal mulai mau jalankan PSBB sebenarnya. Awalnya dari Awalnya, situ, iya. awalnya dari situ. Nah, lu itu pas masuk di sini, itu lu sebagai apa? Gue masuk sini ini sebagai IT Business Process Analyst. IT Business Process Atau Analyst. gampang ITBA lah. Iya, kerjaan lu overall seperti apa sih? Overall itu yang kemarin sih kalau sudah menonton episode-nya Joe itu. Oh iya, episode Joe, tonton episode. Ya, jangan lupa nonton episode-nya Joe. Oke. Itu tuh jadi nggak jauh beda sih sebenarnya. Kita gimana ya, mentranslate bisnis proses dari user requirement-nya kayak gimana, habis itu kita translate ke bahasa IT gitu. Berarti lu sebenarnya 11-12 lah sama Joe ya? Betul. Kerjaannya 11-12. Yeah. Cuman lu lebih baru. Ya gue lebih baru. Gue sebenarnya mungkin bisa dibilang gue berguru ke Joe sih, karena gue partner kalau iya ada apa-apa. Kalau Joe itu emang udah panutan banget. Yes, betul. Exposure-nya gede banget tuh. Gue denger seperti itu makanya udah terkenal dia katanya. Udah kemana-mana dan ya susah lah buat nyamain dia. Oh, gitu. gue mungkin nggak bakal sama kayaknya. Harus lebih baik daripada Joe. Maunya, gitu mudah-mudahan. Itu harapannya seperti itu ya. Betul. Itu lo di sini udah berapa bulan tadi? 5 bulan. 5 jalan. Berarti masih probation. Masih mungkin bulan depan, kalau ini tayangnya bulan Agustus berarti bulan depan. Ya, karena ini pandemi, pede nggak probationnya lulus? Gue berharap gue lulus. Berapa persen keyakinan lu probationnya lulus? 80%. Berarti ada kemungkinan 20% lu nggak lulus. Ya sekarang. Kira-kira 20% itu apa yang menyebabkan lu nggak pede? Entah itu leader lu, teman kerja lu, atau apa tuh? Mungkin apa 20% tuh? Gue nanya 20% tuh. Mampus gak lu? Lu ngomong gue 20% gak yakin. 20% itu banyak sih, kayak misalkan ternyata ada ternyata perusahaan ini mau mengecilkan pengeluaran, kan bisa aja. Bisa aja. Jadi nggak jadi nyari. Makanya 20%. Itu Iya, kan 20%. Itu berapa persen tuh perusahaan mengeluarkan ini? Paling 5% lah ya. Iya, karena kan bener. Astra kan kuat gitu. Iya mungkin sih, betul, kayak betul. nggak, bisa dibilang kayak nggak mungkin aja ya kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak ya selain itu apa? Selain itu Mungkin gue terlihat mungkin aja ya, mungkin Iya, gue iya. mungkin terlihat tidak terlalu bisa kali ya, gara-gara mungkin gue masih rada malu atau rada rada belum berani untuk ekspresif sih sebenarnya. Iya, sebenarnya gue kayak sebagai orang awam yang ngelihat lu juga sebenarnya lu kayak kerjanya juga kurang niat gitu kan. Waduh. Nggak gitu dong, Bos. Enggak kan, gue sebagai orang awam gue nggak tahu. Waduh. Gue sebagai orang awam, lu kan nggak niat kayak bercandaan mulu gitu. Oh, Kayak enggak, gitu. kalau bercanda mah sebenarnya Tapi lebih lu gue ke supel sih. lu iya supel lu enak buat teman main ya. Tapi gue nggak tahu kalau lu jadi teman kerja mungkin jengkelin juga sih lu. Mungkin bisa ditanya ke Jo sih. Iya. Ditanya ke Jo. Gue kan sering juga jalan sama lu, sama Ya. Jo kan. Lu sama Jo
kayaknya slack ya lagi slack. Mungkin karena lu ngeselin juga sih. Wah, mana ada, gue gak pernah bikin orang selek dong. Wah, ini bahaya nih kayaknya nih, bos. Kalau iya sih, soalnya gue kan kayak pernah belajar juga, maksudnya membaca orang. Lu ini kayak kecilnya bandel sih lu. Kecilnya lu kayak Oke. Kalau ditanya kecil gue bandel apa bener? Gue bandel ya. Gue anaknya apa pecicilan lah. Pecicilan. Pantas lu kerja di sini karena di sini orangnya pasti bayarnya cicilan. Boleh. Masuknya bagus. Masuknya bagus. Oke, ya udah, semoga probation lu lulus. Amin. Dan kita bisa berteman sampai selama-lamanya di Amin. sini. Gue gue berharap yang dengerin, yang nonton berdoa juga lah. Sama atasan gue juga mengiyakan. Kan itu sih sebenarnya lebih kayak gitu kan. Amin. Oke. Lu masuk di bulan Maret. Betul. Sedangkan di bulan Maret itu udah mau transisi PSBB. Betul. Otomatis lu ngerasain langsung WFH. Yes. Perasaan lu gimana? Dengan ekspektasi kerja kan harusnya kantoran. Terus tiba-tiba lu kena WFH. Perasaan lu kayak gimana? Ya, jadi kan gue sebagai anak baru gitu ya. Prosesnya dari Januari kalau nggak salah, Januari Februari gue lupa. Lumayan cepat sih sebenarnya pas gue masuk. Memang itu lagi gue denger kan namanya orang Sriwan kan denger lah apa namanya, katanya lagi mau proses ke WFH. Betul. Walaupun pas minggu pertama gue masuk itu belum, itu baru omong-omongan dan namanya anak baru tuh ada namanya NEOP ya. Jadi NEOP itu apa singkatannya? Aduh. A new employee apa namanya orientation program. Oh yes. Betul. Kalau HR nonton tolong dilihat, kalau salah probationnya tolong Oh dipertimbangkan. jangan dong. HR tolong maaf. Oke, lanjut. Oke. Jadi di situ ada NEOP 3 hari dan ternyata gue denger juga harusnya ada apa ya, ada belajar juga ke cabang-cabang ya kalau nggak salah. Tapi karena memang itu kondisinya sudah masuk ke pandemi, gue baru NEOP 3 hari, jadi gue masuk hari Senin, hari Rabu udah selesai NEOP-nya. Terus hari Kamis tuh tiba-tiba ada pengumuman kalau kita mau mulai transisi nih, ada WFO, ada WFH. Nah, kemungkinan hari Jumat itu juga libur. Jadi gue cuma 1 minggu tuh baru masuk 4 hari di WFO. Setelah itu ternyata jadwal gue ternyata 2 minggu setelahnya. Jadi awal 2 minggu. Jadi waktu itu awal tuh masih 2 minggu masuknya. Iya. Betul kan? Gue 2 minggu awal itu berarti WFH langsung. WFH langsung gue baru 4 hari masuk, belum dapat laptop, masih pakai laptop gue. Juga WFH tuh. Berarti perasaan lu gimana? Pasti lu gabut kan, Mas Yan? Awal-awal dibilang gabut mungkin ya. Gue lebih ke aduh gimana nih cara jujur aja, gimana caranya gue belajar lagi kan. Ternyata benar. kan nggak cuma NF doang gue mesti belajar, kan susah. belajar gimana DBA seperti apa, IT seperti apa. Nah itu mungkin rada terkendala di situ sih sebenarnya. Kan lu sebagai orang IT nih. Dan lu langsung kena WFH, anak baru kena WFH. Lu harus mentoring ke orang-orang yang lebih kan? Betul. Gimana cara lu bisa mentoring sedangkan lu WFH dan lu masih pakai laptop sendiri lah gitu. Nah, cara lu gimana sih? Jadi caranya waktu itu kita udah meeting online sih sebenarnya. Waktu itu belum pakai Teams, kita waktu itu masih pakai Zoom. Jadi berarti kalau pakai Zoom itu pasti nggak jauh ya ngelihatnya. Iya, nggak jauh. Soalnya kan nge-zoom. Oh, betul juga. Tadi kita sempat mikir betul. Iya, jadi nge-zoom. Masih pakai nge-zoom. Jadi kita masih nge-zoom ya. Masih nge-zoom kita. Jadi kelihatan jelas. Ya belum wide. Lanjut. Gitu. Ya masih pakai Zoom dan berjalan lancar. Berjalan lancar sih untungnya. Oke, itu kan buat pembelajaran yang kayak materi gitu kan. Iya. Nah, lu kan sebagai IT nih, lu butuh akses ke server lah dan kawan-kawannya. Betul. Kalau WFH kerja dari rumah, gimana caranya lu bisa remote ke server atau kemana gitu? Ya, jadi nggak cuma IT doang sih sebenarnya yang pas WFH harus ngakses kayak ke Confin, ke sistem internal kita ya. Jadi di sini juga tim IT kita juga udah menyiapin namanya VPN. Jadi kita harus connect ke VPN itu biar koneksi kita jadi kayak koneksi di kantor. Sehingga mengerjakan sesuatu, mau belajar atau kita masih mengerjakan pekerjaan kita, bukan cuma IT ya, semua departemen akhirnya nggak ada batasan gitu. Nggak, maksud gua kayak VPN itu
langsung ke install di laptop user atau gimana tuh? Oh enggak, sebenarnya kalau gue dari awalnya gue pas ini kalau cerita tentang gue, Iya, gue waktu itu karena itu masih laptop gue belum ada tuh VPN. Gue pas masuk lagi, gue waktu itu masih pakai AnyDesk. AnyDesk apaan lagi tuh? AnyDesk itu sebenarnya akses remote untuk kita seakan-akan kita pakai laptop yang ada di kantor. Jadi kan gue bukan orang IT banget, jadi gue agak nggak ngerti nih AnyDesk apa, VPN apa. Kalau bahasa manusianya AnyDesk itu apa sih sama VPN yang membedakan deh? AnyDesk itu kayak kita pakai laptop kita tapi yang kita pakai sebenarnya laptop dari kantor. Oh, berarti kita pakai laptop kita, tapi di dalam itu adalah tampilan dari laptop orang. Betul sekali. Seperti itu. Betul. Kok keren bisa kayak gitu ya? Oh iya memang. Kalau si VPN, Kalau VPN itu jadi bukan laptop yang tapi koneksi kita pakai misalkan di rumah itu pakai atau di kosan pakai WiFi atau kita tethering sendiri, akhirnya si WiFi ini nanti seakan-akan berubah jadi koneksi di kantor. Oh, koneksi kantor. Jadi bisa akses website kantor yang hanya bisa di kantor. Betul, sistem internal kita. Gitu. Nah, buat orang-orang nih yang seumpama butuh buat VPN atau apa tadi AnyDesk gimana caranya? Kalau AnyDesk mungkin masih internal IT aja ya. Setahu gue kalau gue salah tolong dikoreksi. Tapi kalau VPN itu semuanya sih bisa ya, semua karyawan sini. Tergantung kebutuhannya. Tergantung kebutuhan sekali lagi, cuman itu mesti request ke RIS, departemen RIS. Habis itu kalau RIS-nya sudah menceceh, RIS akan bilang ke IT, baru nanti IT yang akan installin VPN. Oke, berarti sebenarnya semua user bisa asalkan kebutuhannya jelas. Betul. Ya, sampai di menit ini gue udah lumayan pusing ya dengan bahasan VPN, AnyDesk, apalah itu. Intinya bisa aja nih adalah Doni nih. intinya adalah kalau kita WFH yaitu nggak mengurangi produktivitas kita dalam betul bekerja sekali, kan. yes, betul. Karena kita ada VPN dan fasilitas dari IT juga memadai. Betul. Terima kasih Abang Salits. Ya terima kasih Bang Joni. Abang Salits, kalau saya ketok gendangnya muter ya. Siap, kita muter dulu. Enggak. Thank you atas sharingnya hari ini. Semoga probationnya lancar. Amin, lulus. Dan di IT sukses. Amin, gitu. amin, ya rabbal alamin. Jadi orang yang gede lah di IT. Jadi di head gitu Amin, kan. Jadi amin, penerusnya orang-orang gede gitu. Itu ya. Ya, Terima kasih. Saya juga terima kasih Waduh. kepada Bang Joni. Mudah-mudahan Ngorbit ini sukses terus lah. Iya. Banyak Semoga tamu-tamu Ngorbit yang bagus. semakin mengudara. Makin mengudara, betul Mantap. banget. Sip. Oke, Makasih. thank you Salits. Iya, thank you juga.